Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sakinatul Mardiah dengan NIM 21104010015 dari kelas IAT 1 angkatan 2021. Di sini akan menjelaskan tentang salah satu tokoh orientalis terkemuka, yakni Duncan Black McDonald, untuk memenuhi tugas UAS Matkul Kajian Barat. Nah, baik. Duncan Black McDonald merupakan seorang tokoh orientalis terkemuka dari Amerika, yang mana beliau dilahirkan di Glasgow, yakni di Skotlandia, pada tanggal 9 April pada tahun 1863. Nah, McDonald menempuh pendidikan pertamanya di tanah kelahirannya di Glasgow dengan sarjana gelar seni di Universitas Glasgow pada tahun 1885. Nah, ketekunannya dalam bidang teologis, dalam bidang studi perbandingan agama, pada tahun 1892, McDonald mendapat undangan dari Presiden Amerika, yakni untuk menjadi struktur bahasa-bahasa Semit di Sekolah Teologi Hartford. Duncan Black McDonald dikenal memang menjadi seorang tokoh orientalis, yang mana pemikirannya seringkali mengkritik Islam dan juga tentunya Al-Quran itu sendiri. Nah, yang mana dalam beberapa pemikirannya, dalam beberapa karya yang diutarakannya, beliau itu ya untuk kebutuhan misi teologis, yang mana untuk penyesatan, untuk membuat agama itu tidak nyaman, dan untuk tentunya menghancurkan agama Islam itu sendiri. Nah, Black McDonald dikenal juga sebagai seorang penulis di beberapa ensiklopedia ternama seperti Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Yahudi, dan lainnya. Nah, dan salah satu karya di mana ketika beliau pada satu waktu beliau ketika untuk menekuni ilmu-ilmu tentang agama Islam, beliau rela mengambil satu waktu dalam kurun waktu 1 tahun ke berbagai negara-negara Islam, yakni untuk meneliti bagaimana Islam, bagaimana budaya yang berada dalam negara itu sendiri. Salah satunya adalah Palestina, Suriah, Kairo, dan lain-lainnya. Nah, dalam beberapa penelitian yang beliau lakukan, di sini ada beberapa karya yang beliau lahirkan, yakni yang pertama adalah perkembangan teologi Islam, fikih, dan teori konstitusi. Yang kedua adalah sikap keagamaan dan kehidupan Islam. Dan yang terakhir adalah aspek Islam. Yang mana aspek Islam ini muncul atau beliau lahirkan ketika seminar teologi di Hartford. Nah, untuk selanjutnya adalah dari pemikirannya beliau. Nah, di sini saya akan memfokuskan bagaimana pemikirannya McDonald ketika mengkritik identitas Al-Quran, yang mana dia berpendapat bahwa identitas Al-Quran, yakni pembawa Al-Quran itu sendiri, yakni Nabi Muhammad SAW, itu dilahirkan, Al-Quran itu dilahirkan hanya untuk membimbing umatnya. Jadi Al-Quran lahir itu dari pemikiran Nabi Muhammad itu sendiri, yang mana McDonald berpendapat bahwa ya agama Islam itu hanyalah agama yang datang sebagai meniru dari agama-agama sebelumnya. Jadi hanya sempalan dari agama-agama sebelumnya. Nah, dari pemikirannya McDonald tersebut ada dua poin pembahasan mengenai bagaimana pemikiran beliau terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama adalah revelation, the product of his subconscious, yang mana Al-Quran itu adalah produk alam bawah sadar Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, ketika McDonald berpendapat seperti ini, dia mengarah kepada
bagaimana sejarah ketika Nabi Muhammad berdiam diri di gua dalam waktu kurun yang sangat lama. Nah, McDonald berpendapat bahwa disinilah Nabi Muhammad itu menemukan Al-Quran. Dari sinilah Al-Quran itu dilahirkan. Jadi Al-Quran itu adalah produk alam bawah sadar Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, yang kedua adalah the Quran, imitation of previous scriptures. Yang mana Al-Quran adalah tiruan kitab suci sebelumnya. Ini McDonald berpendapat lagi bahwa identitas mengenai Al-Quran, yakni Nabi Muhammad itu mendapat ilmu, mendapat bantuan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika beliau melakukan perjalanan atau biasa kita sebut adalah hijrah. Jadi ketika di gurun itu Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Jadi kalau kata McDonald, ketika bertemu di sepanjang perjalanan tersebut, Nabi Muhammad itu terpukau dengan ilmu-ilmunya mereka. Dari ilmu yang mereka miliki atas pemahamannya kepada kitab suci kuno. Jadi kalau katanya McDonald, Nabi Muhammad ia mengambil ilmu dari para orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang beliau temui di sepanjang perjalanan ketika beliau hijrah. Nah, yang kedua adalah McDonald menjuluki Nabi Muhammad sebagai seorang mistikus yang tidak mampu menyajikan pemikirannya yang dengan matang. Jadi kalau katanya McDonald, Nabi Muhammad nih bimbang gitu. Dari pembahasannya mengenai tentang ilmu-ilmu langit, tentang ilmu-ilmu bumi, atau mungkin bisa kita sebut dengan ilmu-ilmu yang mustabihat atau ayat-ayat Al-Quran yang mustabihat. Ini beliau tuh seringkali gak bisa menafsirkan dengan sempurna gitu. Dan ini menunjukkan, kalau katanya McDonald, menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak mempunyai fundamentalnya itu sendiri. Jadi agama Islam itu berada di atas konsepsi, berdiri di atas ritual, dan dasar dari agama-agama yang lebih tua. Gitu. Nah, yang terakhir, McDonald juga berpendapat bahwa Al-Quran merupakan produk pemikiran Nabi Muhammad, di mana ketika produksi wahyu tentunya tidak terlepas dari suasana psikologisnya beliau yang mengalami kasus patologis. Nah, ini merupakan kritik yang sangat-sangat menyimpang ya kepada Al-Quran dan tentunya kepada Nabi Muhammad itu sendiri yang dilahirkan oleh McDonald, yang mana berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu mengalami kasus patologis, yakni kalau dibahasakan itu mungkin seperti mengalami gangguan jiwa dan lain-lainnya. Jadi kayak Nabi Muhammad ketika melahirkan Al-Quran ya tidak normal gitu. Jadi Al-Quran lahir atas dasar keinginannya beliau, atas dasar bagaimana beliau untuk membimbing umatnya gitu. Jadi jika diibaratkan ketika Nabi Muhammad datang dan sebelumnya agama-agama kayak Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya hadir lebih dulu. Jadi kalau katanya McDonald, Nabi Muhammad ini ya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan bagaimana agama yang dibawanya itu lebih besar dibanding agama-agama yang lain dengan cara-cara yang menurut McDonald itu yang lahir dari bukan pemikirannya Nabi Muhammad itu sendiri. Seperti tadi belajar kepada orang Yahudi, belajar kepada orang Nasrani, mengambil ilmu dari kitab suci kuno yang lainnya. Gitu. Nah, ini kesimpulan yang dapat kita ambil bagaimana Duncan Blake McDonald yang merupakan seorang tokoh orientalis terkemuka dari Amerika, yang mana memang beliau dikenal dengan mengkritik agama Islam, yang berpendapat bahwa agama Islam merupakan agama yang bukan diturunkan oleh Tuhan. Jadi agama Islam ini hadir dan Al-Quran hadir dari karya Nabi Muhammad itu sendiri gitu. Dan agama Islam itu hadir tidak memiliki fundamental itu sendiri. Seperti itu. Jadi McDonald juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Jadi lahirnya Al-Quran ini merupakan dapat bantuan dari orang lain. Seperti itu. Dan pandangannya McDonald dan Ken Black McDonald terhadap agama Islam dan terhadap Al-Quran itu sendiri tentunya mendapat tanggapan, dapat sanggahan dari sebagian sarjana Muslim, dan bahwa pendapatnya beliau ini sungguh tidak ilmiah seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam
pembahasan mengenai salah satu tokoh orientalis terkemuka, yakni Duncan Blake McDonald. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.